Seorang ibu tiri mencoba menjual anak tirinya sebagai seorang istri untuk seorang pria tua, tapi gadis itu lolos dari bawah mahkota. Segera, si cantik bisu harus menjadi istri orang kaya dengan ketakutan masa kecil. Pada awalnya dia tampak kasar dan sombong, tetapi segera dia jatuh cinta pada gadis itu dan membantu mengungkap rahasia masa lalunya. Adegan dalam drama tersebut terjadi di Tiongkok, di mana seorang gadis kecil bernama Zunian yang sedang mencari ibunya dengan putus asa. Pada saat yang sama, ibunya berada di balkon sebuah gedung pencakar langit, berdebat dengan seseorang di telepon, jelas menolak memenuhi permintaan itu. Putus asa, wanita itu melompat dari balkon dan mengakhiri hidupnya, tepat di depan putrinya yang masih kecil. Beberapa tahun kemudian, Su sudah menjadi wanita dewasa, tetapi dia masih merasakan kejadian masa lalu menghantuinya dan mimpi buruknya akibat trauma psikologis masa kecil. Dengan latar belakang stres, gadis itu terkena penyakit. Akibatnya, dia menjadi bisu dan berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Setelah bertemu dengan ibu tirinya yang jahat, Wan Li, gadis itu mengetahui bahwa ayahnya mengalami masalah tertentu. Karena itu, dia harus menjual sekolahnya untuk orang-orang istimewa yang didirikan oleh mendiang ibunya. Tidak mau menerima kutukan ini, ia meminta untuk membawanya ke ayahnya, dengan siapa dia tidak berkomunikasi dengan baik. Sejak tragedi itu ibu tirinya setuju, tetapi membawa gadis itu ke perangkap, di mana dia diserang oleh dua pelanggar hukum. Setelah terbangun di kamar hotel, membawa Zhu menyadari bahwa ibu tirinya telah menjualnya sebagai istri untuk seorang pria kaya dengan imbalan suntikan dana ke perusahaannya. Saat Wan Li bernegosiasi dengan orang kaya, gadis itu menggunakan selembar kain sebagai pengganti tali dan melarikan diri dari hotel melalui balkon. Pria dan pengawalnya pergi mencari Zhu, tetapi ternyata dia bersembunyi di lemari. Selama ini berusaha melarikan diri, gadis itu keluar ke koridor, tetapi dia bertemu dengan para penjaga. Karena itu dia harus melarikan diri dan bersembunyi di salah satu kamar hotel. Pada akhirnya Zunian bertemu dengan Ming Yan, seorang eksekutif muda dari sebuah perusahaan berpengaruh. Pria itu baru-baru ini kembali dari luar negeri dan menderita paranoia terkait trauma psikologis masa kecil. Jadi dia tidak percaya orang-orang di sekitarnya. Menggunakan teleponnya, Zunian meminta pria itu untuk diam, tetapi dia terus berteriak kesakitan dan menyerangnya dari di belakang. Gadis itu berhasil lolos dan menjepit mulut pria itu dengan tangannya agar para pengganggu tidak mendengarnya. Di tengah-tengah penyerangan, menganggap perilakunya sebagai keinginan untuk mengenalnya lebih baik, Ming membawa Zhu ke tempat tidur, di mana dia menggigit lengannya sekuat tenaga, menyebabkan pria itu pingsan, dan gadis itu berhasil melarikan diri. Keesokan paginya, Ming Yan menjadi kepala di perusahaan mendiang ayahnya. Sebelum dewasa, pamannya, Hong Yu memegang kendali, tetapi sekarang Ming adalah presiden dan memiliki hak untuk menjual perusahaan. Hal pertama yang dia putuskan untuk dilakukan adalah membeli salah satu perusahaan, bahkan tanpa berkonsultasi paman, yang menciptakan suasana tegang di kantor. Sementara itu Zhu pulang ke rumah dan menyerang Wan Li, menceritakan apa yang dilakukan ibu tirinya kepadanya. Tidak dapat mempercayai cerita putrinya dan tidak mau menyerah menjual sekolah. Sang ayah menampar putrinya di depan wajahnya, mengklaim bahwa dia tidak merencanakan hal seperti itu, tidak ingin kehilangan kendali atas perusahaan. Hong Yu mengirim foto bersama keponakannya kepada wartawan, dan gadis itu membobol kamarnya. Pamannya telah mengikuti Ming Yan dan mengambil beberapa drone tembakan untuk menimbulkan skandal dan mendapatkan kembali kendali perusahaan untuk dirinya sendiri. Dalam upaya untuk menghindari skandal, pria itu mengklaim bahwa gadis dalam foto itu adalah tunangannya dan dia akan segera melamarnya secara resmi untuk menjadi istrinya. Wan Li menculiknya lagi karena dia membencinya dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Ming Yan tiba di Shu's House dan melihat kekacauan yang terjadi. Dia memutuskan untuk mengikuti para bandit, tetapi kehilangan mobil mereka di persimpangan.
karena lampu lalu lintas merah. Taipan tua itu melecehkan gadis itu, tetapi Zunian menendangnya di antara kedua kakinya dan melarikan diri lagi. Para penjaga Taipan menangkap gadis itu, tetapi Mingyan tiba-tiba muncul, menghajar para pria dan menyelamatkan gadis itu. Mengundangnya ke rumahnya. Dia menawarinya kontrak, yang menurutnya dia akan berpura-pura menjadi istrinya. Sebagai imbalannya menerima hadiah uang tunai yang besar. Tawarannya tampak menggoda, tetapi Zunian menipu pria itu dan melarikan diri tanpa menandatangani kontrak. Setelah mengunjungi lembaga khusus untuk orang sakit, gadis itu memutuskan untuk mengurus mereka. Dia bertemu Mingyan dan setuju untuk menandatangani kontrak, dengan syarat dia membeli sekolah tersebut. Pria itu perlu menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, dijual kepada orang jahat. Jadi usulan itu menguntungkan mereka berdua. Tetapi entah mengapa dia menolak tawaran Zhu. Gadis itu memutuskan untuk menggunakan kecantikannya dan pesonanya untuk merayu pria itu dan membuatnya setuju dengan persyaratannya. Ming menyerah pada tekanan Zhu. Setelah itu dia menandatangani kontrak dan mendengarkan dengan saksama syarat-syaratnya untuk hidup bersama. Pria itu sangat tidak percaya dan tidak menyukai kontak fisik. Jadi Zhu harus menjauh dan tidak menyentuhnya. Setiap orang harus percaya pada hubungan mereka. Jadi, gadis itu terpaksa tinggal dengan laki-laki di rumah yang sama. Beberapa hari kemudian, pria itu memperkenalkan Zunian kepada kakeknya, memperkenalkannya sebagai pengantin muda. Pria tua itu tidak puas dengan pilihan cucunya karena ada perseteruan panjang yang terjadi antara keluarga mereka mengenai bisnis mereka. Menyadari ketidaksenangan kakeknya, Ming menyatakan bahwa ini adalah rencana untuk merebut kekuasaan dan dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Setelah itu, dia akan membubarkan pernikahan dan menyingkirkan Zunian. Beberapa saat kemudian, pamannya menuduh keponakannya berselingkuh dengan seorang kerabat karena ada kemungkinan bahwa Zunian adalah saudara perempuannya. Ayah Ming suka berganti-ganti pasangan dan sering menghabiskan waktu dengan wanita simpanan. Di antaranya adalah ibu gadis tersebut. Pada malam harinya pasangan tersebut makan malam dengan keluarga Ming. Mengumumkan pertunangan resmi beberapa hari kemudian, para penata rias membantu gadis itu merapikan rambut yang membuat iri. Tidak mengerti bagaimana seorang muda, tampan, dan pria kaya bisa memilih seorang gadis bisu sebagai istrinya. Sementara itu, Wan Li membujuk putrinya. Ia mencoba memenangkan hati Mingyan untuk menghancurkan pernikahan potensial saudara tirinya. Ketika dia bertemu pria itu, dia mencoba meyakinkannya bahwa Zunian adalah gadis yang santai dengan banyak pengagum, sering berlibur di klub malam, tetapi dia mengabaikannya dan tidak ingin mendengar itu. Semua pria mencoba membuat pernyataan tentang pertunangan di depan wartawan, tetapi mereka tidak mendengarkannya karena mereka telah menerima foto Zhu yang berpelukan dengan pria lain. Gadis itu mencoba membuktikan bahwa semua foto ini diambil dengan kecerdasan buatan, tetapi tidak ada yang mengerti bahasa isyarat. Asisten menyarankan agar pria memutuskan hubungan dengan gadis itu untuk sementara waktu agar tidak merusak reputasinya. Tetapi pria itu membuktikan bahwa foto-foto yang dilihatnya palsu. Dia berjanji untuk menangkap dan menghukum pencipta foto-foto ini. Dan Zhu berterima kasih padanya karena telah melindungi nama baiknya. Melangkah keluar ke lorong, gadis itu melihat ibu tirinya berbicara dengan petugas kebersihan di depan hotel karyawan. Zhu mengenali pembantunya yang bekerja di rumahnya ketika ibunya masih hidup, tetapi menderita gangguan mental. Gadis itu menjadi penasaran tentang apa yang bisa dikomunikasikan oleh pembantu dan Wan Li. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kebenaran. Untuk melakukan ini, gadis itu harus pergi ke rumah ayahnya dan bertemu dengan saudara tirinya yang tidak dicintai. Menahan emosi, Zhu membantu ayahnya menangkap ikan dan setuju untuk makan malam bersama keluarga. Wan Li dan Yao tidak senang dengan situasi ini, tetapi harus berpura-pura bersikap baik dan ramah kepada Zhu. Selama makan malam, gadis itu bertanya kepada ayahnya tentang buku harian mendiang ibunya.
dan mengetahui bahwa buku itu disimpan di gudang. Begitu ada kesempatan, Ibu Tiri meninggalkan meja dan pergi ke gudang untuk mencari dan menghancurkan buku harian mendiang Ibu Zhu. Tiba-tiba lampu menyala dan tampaknya gadis itu berdiri di belakangnya. Dia berbohong tentang pergi ke sekolah hanya untuk menemukan buku harian tersembunyi dan menangkap basah ibu tirinya. Zhu curiga ibu tirinya terlibat dalam sesuatu yang terjadi tahun lalu. Tetapi wanita itu menyangkal kesalahannya dan meminta maaf, mengklaim bahwa dia ingin mengenal gadis itu dan mendiang ibunya lebih baik dengan menggunakan buku harian. Wan Li berhasil menghindari interogasi, tetapi Zhu Nian masih curiga padanya, percaya bahwa ibu tirinya terlibat dalam insiden tersebut bersama mendiang ibunya di malam hari. Zhu pergi ke rumah Ming sesuai dengan kontrak. Dia selalu menghabiskan malam bersamanya. Pada waktu yang sama, tidak disebutkan bahwa mereka harus tidur di ranjang yang sama. Jadi pria itu menyuruh gadis itu tidur di lantai. Merasa tidak nyaman, pria itu menyarankan untuk bertukar tempat tidur dan memberikan gadis itu ranjang, sementara dia sendiri berbaring di lantai. Di pagi hari bersiap-siap untuk bekerja, pria itu melihat mantan pacarnya yang sedang tidur, menggugat dan menyadari bahwa dia menyukainya. Begitu dia pergi, ternyata gadis itu sudah bangun dan merasakan tatapan pria itu padanya, memiliki perasaan yang sama padanya. Ming bertemu dengan ayah Zhu untuk menegosiasikan kontrak untuk membeli sekolah untuk orang-orang istimewa. Ayah gadis itu menolak kesepakatan itu, tetapi Zhu membujuknya untuk berubah pikiran agar hubungan mereka tidak semakin memburuk. Dia meyakinkan ayahnya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjual, tetapi siap menerima keputusannya. Beberapa saat kemudian, pria itu setuju untuk menjual sekolah, tetapi dengan syarat karyawannya tidak dipecat, dan para pria menyelenggarakan upacara perpisahan besar-besaran. Sebelum pria itu menandatangani kontrak, istrinya muncul di ruangan, dan dengan berlinang air mata, memberitahunya bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap putrinya sendiri. Meskipun demikian, pria itu menandatangani kontrak untuk menjual sekolah. Keesokan paginya mulai belajar bahasa isyarat untuk memberi kejutan yang menyenangkan. Gadis itu memperbaikinya, tidak menyadari apa yang terjadi dan lari. Di suatu tempat pria itu bertanya-tanya apa yang dilakukan istri palsunya. Ia meninggalkan rumah karena dia tidak memberitahu apapun. Di malam hari, Zhu pergi ke suatu tempat lagi dan Ming memutuskan untuk mengikutinya. Gadis itu bertemu di sebuah restoran dengan seorang detektif swasta yang meminta sejumlah besar uang untuk pekerjaannya. Mengawasi mereka dari jauh, Ming mengira itu adalah suaminya dan mengambil beberapa foto. Pada malam hari gadis itu pulang ke rumah dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang taipan yang tidak begitu muda. Pria tua itu membawa Zhu ke jok belakang mobilnya dan memutuskan untuk bersenang-senang dengannya. Tapi untungnya Ming datang menyelamatkan dan mendorong lelaki tua itu keluar dari mobil. Setelah menghajar taipan itu, melarangnya mendekati gadis itu, kecuali lelaki tua itu ingin mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya. Ming menyelamatkan gadis itu, dan dia melemparkan dirinya ke pelukannya dan menangis. Saat kembali ke rumah, pria itu menemukan luka di punggungnya, merawat lukanya dan mengobati hingga sembuh, melakukannya dengan lembut dan hati-hati. Ming mencoba mencari tahu di mana gadis itu berada pergi, tapi dia mengabaikan pertanyaannya, tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Sebagai ayahnya, mungkin ada hubungannya dengan kasus gelap ini. Detektif swasta sedang menangani. Saat mencoba menemukannya telepon, Zhu terlalu dekat dengan pria itu, menyebabkannya menjadi gugup dan pingsan. Bangun pagi-pagi sekali, menemukan bahwa gadis itu sedang memasak sarapan untuknya, menunjukkan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkannya dari taipan itu. Pria itu memperhatikan bahwa sekarang Zhu terlihat jauh lebih cantik dan tidak dapat memahami alasannya. Beberapa saat kemudian, Ming menerima telepon dari asistennya dan memberitahunya bahwa gadis itu bertemu dengan seorang detektif swasta yang sedang menyelidiki kejadian aneh yang terjadi di masa lalu.
Setelah mengetahui hal ini, pria itu memutuskan untuk membantu Zhu dan membayar jasa detektif. Beberapa hari kemudian, pasangan itu pergi ke upacara perpisahan, di mana Zunian bertemu ibu tirinya dan menuangkan segelas air padanya. Berusaha meminta maaf, gadis itu memberi ibu tirinya gaun pengganti, tetapi ternyata itu adalah seragam seorang pelayan dari pekerjaan lamanya. Beberapa saat kemudian, Zhu berbohong bahwa dia pikir dia orang yang manipulatif, yang berbohong tentang masa lalunya. Dia ingin menceritakan semuanya kepada ayahnya, tetapi ibu tirinya mengancam gadis, lalu menyerangnya yang mengakibatkan perkelahian. Ayah Zhu menyalakan siaran langsung upacara dan melihat istrinya menyerang putrinya. Pria itu menuntut penjelasan, tetapi Wan Li menangis menyalahkan Zhu atas segalanya, mengklaim bahwa itu adalah jebakannya selama konflik. Terungkap bahwa Ryo tidak diadopsi, tetapi putri kandung ayah Zhu, karena dia mengkhianati ibunya. Yale mengetahui konflik tersebut dan menyerang gadis itu dengan pisau, tetapi Ming membelanya dan menerima pukulan itu. Setelah itu dia melihatnya dan pingsan seperti anak kecil yang ketakutan. Beberapa saat kemudian Zhu mengawasi para pria yang berbaring di tempat tidurnya. Asistennya melaporkan bahwa bosnya takut akan berbagai hal, seperti cairan merah dan invasi ruang pribadinya. Beberapa saat kemudian, Ming mengalami mimpi buruk terkait tragedi masa kecil dan kehilangan ayam saat melihat kutukan ini. Ia mencoba menghibur pria itu saat dia tiba-tiba terbangun dan secara naluriah memeluknya. Pasangan itu sedang dalam suasana romantis dan ingin menggosoknya, tetapi pada saat itu, asisten Ming kembali ke kamar tidur dan merusak momen yang tepat. Segera setelah itu Zhu dipanggil oleh ayahnya yang memintanya untuk bersaksi atas nama untuk menghindari hukuman penjara karena masalah yang terus muncul. Gadis itu kesal karena dia peduli pada kebohongan dan putrinya, tetapi tidak melakukan apapun untuknya dan tidak peduli pada mendiang ibunya. Zhu setuju untuk bersaksi demi Wan Li, sehingga dia tidak akan dipenjara karena menyerang pria, tetapi dengan syarat ayahnya bercerai dengan dia dan tidak memberikan warisannya kepada ibu tirinya atau putrinya. Ming terus belajar bahasa isyarat dan mulai berkomunikasi dengan Zhu tanpa kata-kata, membuat gadis itu merasa senang. Keesokan paginya gadis itu mengunjunginya ayam dan melihat bahwa dia tidak menepati janjinya, masih menikah dengan Wan Li. Wanita itu tahu tentang perceraian, tetapi meminta Zhu untuk tidak ikut campur dalam hubungan mereka, karena mereka bahagia satu sama lain. Segera seorang pembantu muncul, mengungkapkan bahwa dia adalah pengasuh mendiang ibu Zhu selama masa depresinya, sampai dia disuap untuk mengganti pil dan meminum obat yang salah. Wanita itu menjadi depresi sebelum melompat dari balkon dan mengakhiri hidupnya. Asisten pria membuat pembantu memberikan nama orang yang menyuapnya, dan dia mengarahkan jarinya ke arah Wan Li untuk mendukung kata-katanya. Wanita itu memberikan sepotong kertas dengan nomor telepon pria yang mengancamnya. Semuanya mengarah pada ibu tiri yang jahat, tetapi dia menyangkal kesalahannya, mengklaim bahwa itu semua salah paham. Wan Li jatuh berlutut di depan suaminya, tapi dia mendorongnya dan menolak untuk membantu, mengingatkannya bahwa mereka sudah bercerai dan dia bukan apa-apa baginya. Buktinya masih kurang, sehingga polisi tidak dapat menangkap ibu tiri dan mengirimnya ke penjara mantan yang frustrasi, yang pergi ke atap yang sama, di mana ibunya menyelesaikan skor dan mendapatkan pria mabuk yang telah mengikuti gadis itu. Bergegas mengejarnya untuk menghindari tragedi dan memeluknya erat dari belakang. Zhu mencoba melepaskan diri dan pada satu titik berteriak, mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di pagi hari gadis itu bangun dan menyadari bahwa pidatonya telah dipulihkan, yang menyenangkan dirinya, dan Ming yang tertidur di sampingnya untuk menjaga Zhu. Beberapa saat kemudian pasangan itu pergi ke pesta ulang tahun kakak pria itu. Dia tidak akan diam dan berbicara dengan semua orang, senang bisa sembuh dari penyakitnya, dan kakak meminta pria untuk meluangkan waktu beberapa menit.
Secara pribadi, pria tua berpendapat bahwa cucunya harus menikahi seorang gadis muda dari keluarga kaya dan menyerahkan Zunian. Selama upacara minum teh, gadis itu menolak kue karena dia alergi terhadap itu. Asisten kakek menganggap ini aneh. Saat Tas mengatakan bahwa salah satu almarhum di masa lalu yang gawe juga alergi terhadap kue. Beberapa saat kemudian, Ming menyerahkan kontrak pada gadis itu untuk memiliki sekolah untuk orang-orang spesial. Kontraknya habis dan dia menahan akhir dari tawar-menawar. Tapi Ming menunjukkan fotonya yang diambil oleh pamannya dan menawarkan untuk memperbarui perjanjian agar dia bisa terus menyelidiki dan menemukan mereka yang bertanggung jawab karena membuat ibu dan ayahnya mati. Sementara itu kakek Ming melakukan tes biologis dan mendapatkan hasilnya, mengetahui bahwa Zunian terkait dengan mereka. Ming mengunjungi orang tua itu dan memberitahu dia bahwa dia ingin menikahi tuntutan, bukan gadis kaya. Dari keluarga terkenal, kakek tidak keberatan menyembunyikan fakta bahwa Min dan dia, mereka adalah kakak dan adik. Berusaha mengatasi ketakutan masa kecilnya, Ming menemukan seorang dokter yang mencoba membantunya. Pria itu tidak bisa berjabat tangan dan menjadi jelas bahwa ini adalah hasil dari PTSD. Dan jika tidak diobati, akan mengarah pada isolasi penuh dari dunia luar. Menyadari betapa menakutkannya ini, Zunian memutuskan untuk memperlakukan pria itu dengan cara yang tidak biasa dan menerkam dengan pelukan. Ming menahan untuk waktu yang lama, tapi menyerah pada gadis itu, menyadari bahwa dia ingin menyikatnya. Dia tidak kehilangan kesadaran seperti sebelumnya, tapi Zunian tidak menyikat pria itu karena terapinya tidak melibatkan ini. Sejak hari itu Zunian mulai menemani Ming, memegang tangannya kemanapun dia pergi. Satu-satunya pengecualian untuk Atura adalah toilet, karena gadis itu malu berada di dekat pria pada saat itu. Di malam hari, pasangan itu memutuskan untuk menonton film horor yang membuat mereka semakin dekat. Pada satu titik, listrik di rumah padam, dan sangat ketakutan Ming dan Zhu memeluk lebih erat lagi. Beberapa saat kemudian Ming memutuskan untuk memanggil Master, tapi gadis itu bersikeras bahwa dia adalah calon kepala keluarga dan harus belajar memecahkan masalah sendiri. Pasangan itu menuju ke ruang bawah tanah, tapi gadis itu tersandung di tangga dan jatuh pada pria, menyebabkan pasangan itu tidak sengaja menyikat. Tindakan malu yang melarikan diri ke kamar tidur, dan pria itu menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan kontak fisik dan tidak perlu takut akan hal itu. Pagi-pagi buta, pria itu berangkat kerja tanpa pamit, tapi menulis pesan untuk gadis itu, berjanji untuk memperbaiki listrik. Ketika dia kembali ke rumah menuntut, pada gilirannya, menjanjikan hadiah dalam bentuk makan malam yang lezat. Sedikit kemudian, gadis itu pergi ke toko untuk membeli bahan makanan, tidak menyadari bahwa ibu tiri yang jahat sedang mengawasinya. Sama seperti orang yang naik taksi pada umumnya, dua orang menyerangnya dan menculik. Ming memilih cincin pertunangan saat Wan Li tiba-tiba memanggil dan memberitahu dia bahwa dia harus tiba di pabrik yang ditinggalkan jika ingin melihat Zhu hidup. Tiba di pabrik dan naik ke atap, pria itu bertemu Wan Li, mengancam gadis itu dengan tongkat listrik. Ming menawarkan hadiah yang murah hati sebagai imbalan atas kebebasan Zhu, tapi ibu tiri ingin dia melihat seorang pria yang dia sayangi kehilangan kehidupan. Wanita itu mendorong Zhu dari atap, tapi gadis itu berhasil meraih tangannya. Setelah itu Ming bergegas membantunya. Pria itu menyelamatkan kekasihnya dan mengakui bahwa ketakutan terbesar baginya adalah kehilangan Zhu, dan para penjaga menangkap Wan Li. Ia telah mengumpulkan keberanian. Ming menawarkan Zhu untuk menjadi istrinya, tapi kali ini nyata, dan gadis itu menjawab dengan persetujuan. Sementara itu diketahui bahwa di balik upaya kehidupan gadis itu, bukan hanya ibu tirinya, tapi juga paman Ming yang merasa kecewa karena Wan Li tidak menyadari rencananya. Tapi sekarang dia tahu bahwa titik lemah keponakannya. Kemudian, pasangan itu pergi ke salon untuk memilih gaun pengantin. Melihat gadis dengan gaun putih,
ia bermimpi menyikatnya. Tetapi sebelumnya dia harus membetulkan jilbabnya. Saat melakukan ini, dia tidak sengaja melukai jarinya dan hampir pingsan. Ketika dia melihat cairan, Zhu membantu suaminya untuk pulih dan menyikatnya. Menyadari bahwa dia hanya berpura-pura, memprovokasi dia untuk bertindak aktif. Beberapa saat kemudian, Hong Yu datang ke rumah pasangan itu, yang menunjukkan kepada gadis itu sebuah tes DNA. Menurutnya, Zhu menyadari bahwa dia dan pria itu memiliki hubungan darah. Sebagai bukti, Hong Yu memberikan beberapa foto yang menunjukkan bahwa ibunya menjalin hubungan dengan ayah laki-laki. Membutuhkan penjelasan, gadis itu bergegas ke rumah ayahnya dan memintanya untuk mengonfirmasi apakah dia memang bukan putrinya sendiri. Setelah Zhu pergi ke rumah ayahnya, pamannya berkomunikasi dengan laki-laki dan memberinya berita yang sama. Pada saat yang sama, Hong Yu memberitahu Ming bahwa dia bukan anak kandung ayahnya dan tidak dapat menjadi ahli waris sah perusahaan. Jadi dia menawarkan untuk menyerahkan kendali perusahaan kepadanya. Sementara itu, ayah Zhu memberitahu gadis itu bahwa dia bukan putrinya karena dia menikahi ibunya saat dia hamil. Dia tahu bahwa dia bukan anak kandungnya ayah, tetapi memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, gadis itu meninggalkan rumah ayahnya, percaya bahwa Ming adalah saudara laki-lakinya. Beberapa saat kemudian, Zhu mengunjungi makam ibunya dan menangis dengan getir karena dia mencintai pria dan ingin bersamanya. Ming bersembunyi di dekatnya dan mendengar kata-kata gadis itu, tetapi takut mengatakan yang sebenarnya karena ancaman pamannya, dan mereka bukan kakak beradik. Pada malam hari, gadis itu pulang ke rumah dan mengemasi tasnya, mengabaikan Ming. Dia memberitahu Ming bahwa mereka adalah kakak beradik, jadi mereka tidak bisa bersama. Ming datang pada gadis yang menangis itu dan mengakui bahwa dia bukan cucu kandung kakeknya. Ayahnya diadopsi karena ibunya bunuh diri saat melahirkan. Ia juga mengungkapkan bahwa ayahnya membangun bisnis dari nol. Namun pabrik tersebut segera menarik perhatian pada keluarga yang lebih berkuasa, membuatnya menjual pabrik tersebut dengan harga yang terlalu rendah. Karena memiliki hutang, ayah Ming tidak tahan dengan hal ini tekanan dan melompat dari atap dan mengakhiri hidupnya. Kakeknya memutuskan untuk merawat anak yatim piatu dan mengadopsinya. Namanya adalah ayah dari mendiang putranya yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Ming dengan senang hati menerima kesempatan itu karena dia tahu bahwa Hong Yu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada ayahnya sendiri. Dia ingin menyusup ke keluarga kaya untuk menghancurkan paman yang disebut-sebut itu, yang menipu keluarga aslinya. Kakaknya bersikeras bahwa pria harus menikahi gadis kaya dari keluarga terkenal keluarga untuk menyembunyikan kebenaran dan menjadi pemilik penuh dari sebuah bisnis besar. Tetapi para pria jatuh cinta pada Zunian dan memilih untuk menjalin hubungan. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, gadis itu terkejut dan menawarkan diri untuk melarikan diri bersama. Tetapi Ming bertekad untuk menyelesaikan balas dendamnya dan menghukum pamannya atas apa yang terjadi pada mendiang ayahnya. Hari berikutnya, Zhu yang bersekolah di sekolah khusus dan berbicara dengan prinsipal. Setelah itu dia menerima buku catatan mendiang ibunya dan membaca catatannya dari buku catatan tersebut. Dia mengetahui bahwa ibu dan ayah kandungnya mencoba untuk memulai sebuah keluarga dan melarikan diri demi putrinya. Tetapi penggunaannya tidak sah. Untuk memengaruhi kesehatan saudaranya, Wan Li bekerja sama erat dengan pria ini dan menyebarkan rumor palsu yang membuat ibu Zhu meninggal. Gadis itu memaafkan ibunya karena telah mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan putrinya yang masih kecil dan memutuskan untuk membantu para pria untuk membalas dendam kepada para pelaku kekerasan terhadapnya. Keesokan paginya para pria pergi bersama pamannya, memutuskan untuk mengumumkan pertunangannya dengan seorang gadis kaya. Pada saat yang sama, 11 Nian muncul dalam gaun pengantinnya dan memberitahu pers bahwa dia hamil. Han Yo menunjukkan laporan DNA kepada pers, mengklaim bahwa Zunian adalah putri ayah Ming
yang berarti dia hamil oleh saudara laki-lakinya sendiri. Dalam upaya untuk melindungi laki-laki, dan sang kakek mengakui bahwa dia bukan cucunya, dikarenakan rambut biologisnya. Dia menyatakan bahwa dia mengadopsi laki-laki, dan mendaftarkannya di sekolah mendiang putranya nama, untuk memberinya keluarga dan harapan untuk masa depan yang bahagia. Beberapa saat kemudian, orang tua itu menawarkan Zunian untuk mengambil alih perusahaan, karena dia adalah cucu perempuannya yang sebenarnya, yang sah dari bisnis tersebut. Pada rapat Dewan Direksi Direktur, mereka memutuskan untuk menyingkirkan orang-orang dari jabatannya, karena ia tidak memiliki hubungan darah dengan cucu kakeknya. Orang tua itu menyarankan untuk menempatkan Su pada jabatan tersebut, yang membuat Hong Yu kesal, karena ia adalah cucu kakeknya sendiri. Tetapi menurut pendapatnya, tidak layak mengambil alih kendali perusahaan. Hong Yu mengklaim bahwa dia melakukan segalanya demi kebaikan perusahaan dan merasa berduka. Tetapi lelaki tua itu menentang pencalonannya untuk memimpin bisnis keluarga. Su muncul di rapat dewan, dan berkat buku harian ibunya, membuktikan bahwa Hong Yu membuat saudara kandungnya mengambil Zhang dengan penipuan dan menyebarkan desas-desus tentang ibunya, yang menyebabkan tragedi. Setelah mempelajari kebenaran, pria tua itu menendang Hong Yu bersaudara keluar dari perusahaan. Keluarga Ming bertemu dengan apa yang disebut pamannya secara langsung, dan mengatakan kepadanya bahwa hidupnya telah dihancurkan, dan dia membalas dendam padanya atas semua penderitaan yang dia alami sebagai seorang anak. Sedikit kemudian Su bergegas ke makam ibunya, di mana dia menemukan perhiasan pernikahan dan catatan dari pria, meminta pengampunannya. Gadis itu menemukan semua catatan pria itu. Setelah itu dia muncul dan bertanya lagi padanya untuk menjadi istrinya. Zunian menawarkan untuk meluangkan waktunya dan memulai hubungan dari awal untuk lulus ujian tepat waktu. Pada saat yang sama dia menerima cincin itu, dan pasangan itu menyegel hubungan dengan berciuman di sebelah makam ibu gadis itu.